saya mau sedikit, jelaskan Pak Preming lebih baik diam, karena kalau Pak Preming ngomong nantinya malah lebih rusuh. Iya, menjalar kemana-mana nanti Bu ya. Malah melebar kemana-mana nanti. Antara telah dan akan itu menunjukkan kepada kalau akan sebagai nubuat itu berarti belum terjadi, dalam arti nggak mungkin itu karena akan. Pak, tunjukkan, katanya Anda dosen. Cobalah bernarasi itu yang tapi ketika disebut telah, maka itu menunjukkan belum terjadi, terjadi dalam nubuat itu. Telah KBBI. Kalau saya ikutin seluruh narasinya, saya terima seluruh narasi Kristen. Saya terima seluruh narasi kitab Yesaya itu, maka akan terbaca seperti ini. Karena seorang anak telah lahir untuk kita, saya ikutin nggak apa-apa ya. Seorang putra telah diberikan untuk kita, ya ikutin terus. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Lambang pemerintahan apa yang ada di atas bahu dia? Yesus itu punya lambang pemerintahan apa? Dia hidup dalam keadaan terjajah, mati dalam keadaan terjajah, tersalib dalam keadaan terjajah, dihakimi oleh penjajahnya. Al-Kabur. Al-Kabur. Nah, jadi macam mana lambang pemerintahan apa? Makanya kalau ngarang itu lebih hati-hati. Dan namanya disebutkan sebagai penasehat ajaib, ya kan? Penasehat ajaib yang mana? Satu nasihatnya pun tidak didengar saat itu sampai dia disalib. Ya, Allah yang perkasa ini makin melebih-lebihkan lagi, ya. Telah lahir tapi Allah. Ya, yang lahir itu Allah. Coba pikir lagi pakai akal yang benar. Bapak yang kekal. Bapak yang kekal itu di mana kekalnya dia? Dia mati, dibangkitkan tadi sesuai dengan ayat yang saya bacakan. KPR 224 tadi, Kisah Para Rasul 224. Raja damai, aku tidak datang dengan damai, aku datang dengan pedang. Jadi semua poin yang ada di ayat itu dibantah oleh Yesus sendiri. Kalau Anda mau cerdas memandangnya, tapi karena Anda menutup kecerdasan demi keimanan, ya itu yang Anda lihat, ya nggak apa-apa. Mata batin Anda tertutup. Oleh apa? Oleh dogma tadi. Ya, nggak. Artinya kalau saya katakan secara sederhana, secara medisnya, ya kan, you coming and reading the book with your mindset, ya. Oleng. Pak Dokter, namanya juga CMK. Tahu nggak CMK? Kamu iklan dulu biar nggak tegang, iklan. Kalau iklan, saya mesti ganti perangkat. Atau saya naik satu lagi ya, nggak usah ganti perangkat ya. Benar, lanjut. Oke, lanjut dulu. Buya. Ya. Saya izin bertanya nih sama Mbak Putri nih. Silahkan. Mbak Putri, telah dan sudah ini kan sama kan Buya? Kan sinonim kan? Betul? Persamaan kata kan? Telah, sudah gitu kan? Sama kan? Artinya kan? Saya tanya nih sama Mbak Putri nih. Mbak Putri sudah punya pasangan? Kenapa ke sana? Ini ilmiah. Aduh. Jangan suudon, ini ilmiah. Aduh. Gimana? Usirnya Pak Angon, di klaim-klaimnya omongan Pak Angon nggak dikasih ngomong, rupanya kesini orang. Ini ilmiah loh. Penggiringannya mantap ini. Lanjut ilmiah ini. Ayo silakan. Ini bahasa-bahasa ilmiah loh, bahasa-bahasa yang mengedukasi. Halo Mbak Putri Sion, monitor Mbak. Halo. Oh ya, lanjut Kang Ayub. Udah punya pasangan? Tuh. Aduh, ini kan ngomong yang beginian dapat donat Al Ayubi nih. Coba saya ngomong dapat donat nggak ini? Jangan, nanti dapat donat. Coba Mbak Putri sudah punya pasangan? Yang satu kali nanya dapat donat tuh. Tanya lagi dah. Kirim saya donat aja. Nggak, dijawab aja. Oke, terima kasih. Udah dapat donat. Aduh, hancur ini. Coba dijawab.
Abu Adit 5 kirim ke Abu Adit 4. Kok Abu Adit lebih gede masih? Dikasih. Aduh, ngomongin donat lagi. Pertanyaan saya itu loh. Ada kaitannya dengan donat ya. Ada kaitannya dengan donat. Iya. Lubang di tengah masih ada kaitannya dengan donat. Lanjut. Silakan. Mbak Putri, silakan dijawab. Aduh, naksirnya sama Abu Hadis lagi. Aduh, Abu Hadis udah Jadi nyambung ini. Aduh. Ya lanjut. Coba. Maaf guru. Lanjutkan guru. Mbak Putri sudah punya pasangan? Belum, dia jomblo. iya. Kenapa? Belum mas. Ferry yang jawab. Tabok. Ferry yang jawab, Ferry. Jangan bikin rusuh dulu. Aduh. Ini kan edukasi kan, ya kan? Ferry mau pilih itu Ferry. Ya, silakan dijawab. Silakan dijawab, nggak apa-apa. Oh, udah bisa dijawab. Oke, belum apa Yubi? Ore, peluang. Kenapa menjawab Ini belum? lagi di kamar mandi kayaknya nih, lagi di toilet nih. Kenapa menjawab belum? Kalau belum mau jawab apa? Oke, Sudah. karena belum menikah. Nah, seandainya Mbak Putri ini sudah menikah, pasti sudah punya pasangan. Artinya pasangannya itu sudah ada, gitu ya. Kalau sosok pasangannya itu sudah ada, berarti dia sudah punya pasangan. Kalau sosoknya itu belum ada, berarti dia belum punya pasangan. Sama halnya dengan dia saya tadi. Iya, Sudah lahir atau telah lahir, artinya sosok itu sudah ada. Bukan yang akan ada, bukan. Betul. Tepuk tangan. Tapi gini, saya mau tambahin dikit. Barusan saya intip ya, Viti Mbak Putri. Sebentar, jangan direcokin dulu, Kang. Enggak, ini serius. Ini sambung, menyambung. Saya dari tadi diam loh. Artinya begini, yang ingin saya katakan adalah ini dua-duanya dapat. Kita dapat edukasi dari Yesaya telah lahir bagimu, gitu. Itu edukasinya kan dapat. Terus yang kedua, dia menjawab belum, artinya masih ada pintu-pintu yang lain. Gitu loh maksudnya. Iya. Dapat dua, kan? Betul. Saya mau tambahin dikit tadi ya. Tadi saya barusan ngintip VT-nya Mbak Putri. Ya, apa kaitannya dengan sudah pasangan atau belum? Ada kaitannya. Ternyata setelah saya lihat, Mbak Putri ini dia nggak mau sama kita. Kenapa? Dia lebih suka sama pria yang berambut panjang. Saya lihat tadi. Banyak video-videonya prianya rambut panjang semua. Nah, jadi mohon maaf ya yang lain ya. Kita nggak ada apa-apanya sama Mbak Putri, oke? Nggak percaya? Jangan lihat ngomong sendiri. ini harus Lihat iklan sendiri. Jangan bicara itulah ngeri, saya ngeri karena sudah Ya. ada yang masuk ngomongin yang Enggak. gondrong itu. Lihat sendiri, apa saya dusta? Saya barusan ngintip profilnya. Saya lihat di situ banyak VT-VT-nya laki-laki berambut panjang. Jadi kalau pasangan kita ini nggak ada apa-apanya. Mau menjadi calonnya Mbak Putri? Panjangin dulu rambutmu. Ini
Apalagi nih Saifuddin Ibrahim WA saya Kang Abu. Gambar Kenapa? Tuhan Yesus itu. Gondrong-gondrong itu gambar Tuhan Yesus itu. Al-Ayubi. Aduh, ini apa sih? Ini Al-Ayubi itu yang pinter nyanyi, katanya suruh nyanyikan lagu ini Janda Pirang, katanya gitu. Aduh. Ada Saifuddin ini. Borussia Yerusalem. Jadi memang ya Kang Alayubi ini punya hubungan yang erat dengan Saifuddin Ibrahim ya. Loh, saya tahu semua. Saya banyak tahu rahasia dia, Buya. Makanya dia nggak berani sentil Al-Ayubi, nggak berani dia. Al-Ayubi tahu rahasia. Tahu. Kalau dulu istrinya itu kan sering telepon Al-Ayubi, istrinya itu. Cuman nomor Al-Ayubi ke ini apa namanya? Apa itu namanya? Kena pelanggaran itu nomor WA. Apa namanya ya? Diblokir oleh WhatsApp. Jadinya putus hubungan kita. Kalau dulu ya ya dibilang romantis lah dalam hal pertemanan. Mana ini? Katanya Saifuddin tadi request lagu apa tadi? Ini lagunya. Kemana Kang Abu? Aduh, Kang Abu Hadid malah kabur. Itu loh lagunya yang gini-gini itu loh. Domba yang mana Tuhan senangi. Enggak, ini Kang Abu Hadid Domba bisa yang di atas kurus, loh. domba yang kurus, apa yang gemuk? Janda. Silakan Kang Abu Hadid. Itu yang di request Saifuddin. Biar enggak biar enggak sepaneng kita. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana ini kita? Iklan dulu. Biar enggak puyang. Live Apanya YouTube ini? katanya. Live YouTube. Jangan. Siapa yang live Enggak, YouTube? Pak. Siapa yang Ini di live? bawah. Chelsea Kid ini. Apa nama channelnya? Saya kemarin nyanyi hampir 10 lagu di live kan di YouTube. Ada itu YouTube-nya. Ya enggak apa-apa. Ya tapi kan kalau live itu Iriani, Natalia Iriani. Ya. Kami semakin terjajah dengan mereka live di YouTube kami yang terjajah. Udah, enggak usah ini. Enggak usah kita ini lah. Apa namanya? Kita nggak usah nyanyi gitulah. Lanjut diskusi mengenai tentang telah tadi, diperdalam lagi. Tapi kami tidak ada hiburan, serius terus sedih. Baik. Kami tersiksa. Baik. Tolong kirim 100. Baik. Nah, berhubung biar nggak sepaneng, Mbak Putri Sion ini tadi kan berbicara nubuatan Yesus di dalam Yesaya, padahal ayat itu tidak merujuk kepada Yesus. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, izinkan saya membacakan pernyataan Tuhan di dalam kitab Yesaya. Di dalam Yesaya 46, saya mulai dari ayat 5. 46 ayat 5. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan aku dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Tanda tanya. Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan dacing. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat ilah dari bahan itu. Lalu mereka menyembahnya, juga sujud kepadanya. Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya lalu menaruhnya di tempatnya.
Di situ ia Romo, berdiri dan coba tidak gini, dapat Romo, beralih ketika membaca dari tempatnya. Ketika membaca Iya. Bible coba agak dilagamin kan ini gagal nyanyi nih. Jadi baca Bible-nya agak Heeh. dilagu-lagu gimana gitu. Jangan gitulah, nanti Mbak Putri Sion tertarik sama saya. Jangan gitulah, ya. Di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Ini menjelaskan, ayat ini menjelaskan bahwa entah itu patungkah, entah itu apakah yang dianggap itu keramatkah atau dianggap wow gitu, padahal itu dibuat oleh tangan-tangan manusia. Jangankan memberikan manfaat ya, jangankan memberikan manfaat, untuk memindahkan dirinya sendiri saja barang itu atau benda itu nggak bisa gitu. Lanjut ke ayat yang ke-8. Ingatlah hal itu dan ingatlah hal itu dan jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Nah, di ayat yang ke-9 ini yang menusuk jantung ini, Bu ya. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Ini poinnya, Bu ya. Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Ini pernyataan Tuhan. Ini Tuhan yang benar nih. Tuhan itu hanya satu. Dia satu-satunya. Tidak ada yang lain. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain. Dialah Allah. Tidak ada yang seperti Allah. Ini poinnya. Lalu bagaimana dengan Yesus? Yesus sama dengan kita. Sama-sama manusia. Sedangkan Allah bukan manusia. Bilangan 23:19, Hosea 11 nomor 9. Yesus manusia, artinya Allah bukan Yesus, Yesus bukan Allah. Gitu. Silakan Kang Abu. Atau Mbak Sion, silakan. Kelamaan katanya pada pengen nyanyi. Siapa nih disuruh nyanyi tuh? Bukan begitu. Ini live di YouTube, teman-teman. Ini live di YouTube. Masa teman-teman nggak paham? Kita ngerti ya, sebetulnya sebelum mengenal Tuhan itu ya, kita nggak tuduh kepada Tuhan. Dari awal juga Putri Zion bilang, apakah kalian mengenal Yesus? Pertanyaannya gitu. Nah, dari mana Al-Ayubi bisa mengenal Yesus secara pribadi? Dasarnya apa bisa mengenal Yesus secara pribadi? Baik, saya jawab. Dasar saya mengenal Yesus secara pribadi tentu melalui kitab suci. Sama seperti Kak Sion ini mengenal Yesus melalui kitab suci. Betul? Tepuk tangan. Gak ada yang tepuk tangan kok. Ya. Gimana sih? Udah. Oke. Ya, kitab suci Abuya, di mana Abuya mengenal Yesus itu? Di Al-Qur'an. Kalau dalam Al-Qur'an Isa Al-Masih. Kalau di dalam Bible Yesus Kristus. Ya, jadi mengenal Yesus itu Abuya Ayubi dari mana? Dari Al-Qur'an. Oh, ya pantas lah, beda. Isa Al-Masih. Kalau dari Bible Yesus Kristus. Iya, soalnya beda Ayubi ya. Kalau beda kan ya beda orang ya, beda apa pengenalan gitu. Nah, ini yang menarik. Oknumnya itu satu oknum. Yang dimaksud itu adalah satu oknum. Kenapa kisahnya berbeda? Antara kisah Al-Quran dengan kisah yang ada di dalam Bible ini berbeda. Kenapa berbeda? Maka kita pelajari kitab sucinya. Kita pelajari sejarah kitab sucinya. Gitu. Ini yang benar yang mana? Maka harus kita selidiki kitab sucinya.
Al-Quran adalah wahyu dari Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Pada saat Al-Quran dibacakan oleh Nabi Muhammad, dihafal oleh para sahabat. Ada yang mencatat, para sahabat yang mencatat wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, lalu bagaimana dengan Bible? Pada saat Yesus berkata-kata, siapa yang mendengarkan dan siapa yang mencatat? Kak Sion bisa jelaskan? Oke, kalau yang tercatat di dalam Yohanes, Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup. Apakah Isa Nabi itu sama mengatakan? Gak nyambung. Sama nggak? Katanya sama. Apakah sama mengatakan hal seperti itu? Gini, kenapa kisah Al-Quran dengan Bible itu kisahnya berbeda? Nah, kita harus percaya yang mana nih? Umat Islam pasti percaya Al-Quran. Karena umat Islam itu yakin bahwa Al-Quran itu murni 100% wahyu dari Allah. Betul. Begitu juga umat Kristen pasti meyakini Bible adalah kitab suci yang benar. Betul? Betul. Bagaimana menguji kebenaran Al-Quran dengan kebenaran Bible? Makanya kita uji. Kita cari tahu, kita pelajari sejarah kitab suci itu sendiri gitu loh. Al-Quran dilafalkan oleh Nabi Muhammad, dihafal oleh para sahabat, dicatat oleh para sahabat. Sahabat langsung yang melihat Rasulullah, yang bercakap-cakap langsung dengan Rasulullah. Beliau-beliaulah yang menulis Al-Quran. Nah, sementara Bible, Yesus ini berkata-kata kepada siapa, yang mendengarkan siapa, yang menuliskan siapa. Itu harus kita cari tahu. Sekarang saya tanya, Injil Matius ditulis tahun berapa? Sebentar Bapak, nggak usah ke tahun-tahun dulu. Nah, yang mencatat Nabi Isa di Al-Quran itu apakah pernah bertemu dengan Yesus, hidup bersama dengan Yesus, mengenal Yesus secara pribadi, itu ada nggak? Al-Quran adalah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Nabi Muhammad menyampaikan wahyu yang diterimanya kepada murid-muridnya, kepada sahabat-sahabatnya, didengarkan oleh para sahabat, ya, dihafalkan oleh para sahabat, dicatat oleh para sahabat. Al-Quran itu wahyu langsung dari Allah. Sama halnya dengan Yesus yang mengatakan, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka sudah tahu dengan benar bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaannya, pada saat Yesus menyampaikan firman Tuhan, itu disampaikan kepada siapa, yang mendengar siapa, yang menuliskan firman-firman yang dibacakan oleh Yesus itu siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih maksudnya mengenal tentang Isa itu? Katanya sama dengan Yesus. Kalau memang Pak Ayubi bilang sama, harusnya adakah diberitahu oleh Jibril bahwa Yesus pernah memperkatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah yang akan membangkitkan manusia pada akhir zaman, akulah yang maha kuasa. Itu sama nggak? Saya jawab. Tahu dari mana? Saya jawab. Silakan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bihaqikatil murad. Itu jawabannya. Lanjut Mbak Putri. Oke, nah kalau memang dikatakan sama, apakah Jibril menyatakan juga bahwa Yesus pernah mengatakan, akulah pohon kehidupan, akulah air kehidupan, akulah hidup itu gitu. Apakah pernah dinyatakan sama gitu? Sementara berdasarkan apa yang selalu disampaikan oleh teman-teman Islam bahwa Yesus Isa alaihissalam itu tidak seperti itu. Sementara bahwa Yesus juga sudah pernah menyatakan kepada Yohanes, dia adalah murid yang terakhir masih hidup, dia sudah menyatakan akulah yang awal dan yang akhir, akulah yang maha kuasa. Nah, apakah Jibril menyatakan sama seperti itu atau tidak? Karena hati-hati gitu, hati-hati jauh sebelum ini ada pun gitu, Yesus sebelum meninggalkan dunia ini sudah pernah berkata suatu waktu ya, apalagi akhir zaman akan ada nabi-nabi palsu ataupun mesias-mesias palsu yang akan mengatakan aku adalah Mesias gitu. Tetapi harus kamu tahu, yang datang sebagai nabi itu bukan aku. Nah, waspadalah akan hal itu. Ini nggak nyambung ini Mbak Putri. Makanya, bukan nggak nyambung, makanya ini yang dibilang tadi seperti sama, tetapi itu tidak sama Pak gitu. Nah, artinya Bapak harus mengenal Yesus betul-betul dengan Isa alaihissalam ini. Kalau memang ini adalah sesuatu yang berbeda, ya jangan disama-samakan. Karena kalau Bapak bilang sama, harusnya Jibril tuh menyatakan segala sesuatu yang disampaikan oleh Yesus gitu, bahwa dia datang untuk menyelamatkan umat manusia. Apakah Isa Nabi itu datang untuk menebus dosa umat manusia, menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya? Kalau tidak berarti beda Pak, gitu loh. Kan saya bilang tadi, ya kan, pada saat Yesus berkata-kata, siapa yang mendengarkan kata-kata Yesus itu dan siapa yang menulis kata-kata Yesus itu? Karena Bible, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, ini mengambilnya dari Kodeks Sinaiticus dan Kodeks Vatikanus. Sedangkan Kodeks Sinaiticus itu pembuatnya tidak jelas. Lalu bagaimana bisa meyakini bahwa sesuatu yang pembuatnya tidak jelas itu dinisbatkan kepada Yesus? Itu yang saya maksud. Kalau Al-Quran kan jelas. Nabi Muhammad menyampaikan wahyu dari Allah, didengar oleh para sahabat, ditulis oleh para sahabat. Nah, sementara Yesus pada saat menyampaikan firman Tuhan, ini yang mendengarkan siapa? Yang menuliskan siapa? Itu yang harus kita cari tahu untuk mencari kebenaran. Ini kitab yang mana yang betul-betul murni dari Tuhan? Gitu loh maksud saya. Kalau yang menulis kan jelas ya Pak, bahwa mereka itu memang diperintahkan oleh Yesus sendiri ya, dan itu dibimbing oleh Roh Kudus Pak, gitu, bukan oleh roh-roh yang lain. Dan itu ditulis. Nah, Yesus menyuruh menulis. Ya, makanya Bapak nanti baca tuh betul-betul dimengerti lah dan dipahami. Kenapa Injil itu bukan wahyu seperti yang Pak Ayubi pahami gitu ya, bahwa Injil itu wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Isa. Bukan seperti itu, tetapi apa yang difirmankan pada perjanjian lama itu dijadikan. Nah, pada waktu itu dijadikan, apa saja yang terjadi? Nah, murid-murid yang melihat segala sesuatu, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar itu ditulis supaya benarlah nih sudah dinyatakan bahwa apa yang dijanjikan Tuhan mengenai penebusan dosa itu sudah dilakukan. Tuliskanlah itu gitu kan. Nah, artinya mengenal
Yesus ini secara pribadi adalah mereka yang waktu itu bersama-sama dengan Yesus, dan itu mencatat apa saja yang disampaikan. Termasuk yang disampaikan salah satunya adalah nanti akan ada yang menyerupai seperti aku. Istilahnya seperti itu. Dia akan menyebut dirinya Nabi, Mesias, tetapi kamu harus tahu itu bukan aku. Itu pesan penting dari Yesus sebelum dia meninggalkan dunia ini loh. Hati-hati, waspada. Nah, artinya kalau Yobi tadi paham bahwa ini sepertinya satu sosok gitu. Tetapi makanya pas ditanya satu sosok ini dapat cerita dari mana? Dari Jibril, dituliskan oleh para sahabatnya Nabi gitu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Jibril Baik. ini apakah benar-benar menceritakan tentang Yesus atau ternyata enggak? Karena Yesus aja sudah berkata, waspadalah karena akan ada nabi-nabi palsu. Dia akan Sedikit ya Bang Yubi ya. Baik, siap. Nanti apa? Tapi dia bukan aku, dia bilang gitu. Siap. Ketika Baik. Putri Sion mengatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Jangan ke situ dulu, Bang. Bang, jangan ke situ dulu. Oh iya. Lanjut Jangan ke situ dulu. Baik. Sekarang kita bicara data ya, bukan katanya dan katanya, ya. 4 Injil kanonik yang pertama di urutan pertama adalah Matius. Oke? Sepakat ya, Mbak Putri Sion ya? Injil Matius di urutan pertama, betul? Silakan kalian. Baik. Kitab Matius. Penulisnya disebutkan. Penulis Matius. Tema Yesus Raja Mesianis. Tanggal penulisan tahun 60-an. 60 Masehi ya, 60 Masehi. Oke? 60 Masehi. Artinya buku ini atau tulisan ini ditulis 27 tahun setelah Yesus terangkat. Oke? Sepakat ya? Ini tahun 60? Silakan lanjut. Oke, artinya kitab ini atau buku ini ditulis 27 tahun setelah Yesus terangkat. Kita baca latar belakang Injil ini dengan tepat sekali ditempatkan pertama sebagai pengantar PB dan Mesias anak Allah yang hidup. Matius 16:16. Walaupun nama pengarang tidak disebutkan, walaupun nama pengarang tidak disebutkan dalam nas Alkitab, kesaksian semua bapak gereja yang mula-mula sejak kira-kira tahun 130 Masehi menyatakan bahwa Injil ini ditulis oleh Matius, salah seorang murid Yesus. Ingat di sini, walaupun nama pengarang tidak disebutkan dalam nas Alkitab, artinya kitab ini diklaim tulisan Matius, yang mengklaim itu bapak-bapak gereja. Tahu dari mana bapak-bapak gereja bahwa ini adalah tulisan Matius? Itu yang ingin saya pertanyakan. Udah Pak? Oke. Silakan. Pak Ayubi gini. Pak Ayubi mengatakan itu adalah karangan. Berarti lebih hebat pengarang ini gitu kan ketimbang Jibril ya, karena pengarang kitab ini sudah lebih dulu menuliskan untuk berwaspada. Bukan saya yang menyebutkan ngarang. Ya, bukan saya. Ini datanya dari Kristen loh. Oke, berarti data itu dan yang membuat setiap perkataan di dalam Alkitab itu lebih hebat karena dia lebih dahulu menceritakan tentang Yesus, bahkan dia menceritakan tentang sosok yang akan menyerupai dia untuk menyesatkan banyak orang. Silakan dibaca di Matius 24.
hebat banget berarti Pak. Seandainya itu pun memang bukan wahyu atau dari apa, itu pengarang itu lebih hebat daripada Jibril karena dia lebih dahulu menciptakan yang namanya nama Yesus yang dianggap sebagai Isa sama Bapa gitu. Dan dia sangat hebat. Sebelum Jibril datang, dia sudah menyatakan waspadalah akan ada yang menyerupai dia dan ketahuilah bahwa dia itu bukanlah Yesus. Itu hebatnya Pak. Kayaknya ini aduh nggak sinkron ini, nggak nyambung. Aduh gimana? Ya, gimana Pak? Kan Bapak bilang bahwa mau mencari yang benar gitu. Artinya itu luar biasa gitu. Walaupun Bapak menyatakan Isa itu adalah Yesus, tetapi yang sebelum Jibril nyatakan itu melalui para murid-muridnya Nabi Muhammad itu udah terlebih dahulu larinya ke Jibril itu. Ya kan karena Nabi Isa tahu dari mana Nabi Isa tentang itu. Dan makanya tadi aku tanya apakah Isa alaihissalam itu Yesus? Saya katakan bukan Pak, itu beda. Itu kan menurut Mbak Putri. Menurut Mbak Putri berbeda. Kenapa? Karena Mbak Putri membaca Bible. Ya, makanya. Sedangkan Bible ini sudah dijelaskan bahwa Injil ini ya, walaupun nama pengarangnya tidak disebutkan dalam nas Alkitab, ini pengarangnya tidak disebutkan namanya, gimana? Makanya saya pertanyakan, pada saat Yesus menyampaikan firman Tuhan, yang mendengarkan siapa, yang menulis siapa, itu yang saya tanyakan, gitu loh. Iya, makanya kan tadi bilang bahwa Isa Nabi itu adalah Yesus. Berdasarkan apa? Tadi kan berdasarkan apa yang disampaikan Jibril kan. Nah, kalau memang betul itu sama dengan Yesus, apakah Isa Nabi alaihissalam itu pernah dinyatakan oleh Jibril pernah mengatakan akulah yang maha kuasa, aku yang membangkitkan pada akhir zaman. Akulah yang menghidupkan. Ini doktrin, Mbak. Doktrin itu tapi lebih hebat malah sampai menyatakan hati-hati ya, waspada akan ada nabi-nabi palsu yang menyerupai aku pada akhir zaman gitu ya. Jadi jangan ada lagi yang berkata nabi Paulus itu bukan ada di akhir zaman. Ini bercerita tentang nabi-nabi akhir zaman yang menyerupai Yesus. Jangan melebar kemana-mana, Gini Pak, ini kan kita mengenal Yesus nih. Ya pelan-pelan. Kita kan mau mengenal Yesus nih. Makanya kenalilah Yesus, kenalilah Isa Nabi itu. Loh, kalau memang bagaimana kakak mengenali Yesus dari tulisan orang yang tidak diketahui penulis, dari buku yang tidak diketahui penulisnya? Bagaimana untuk membuktikan itu bahwa itu benar-benar adalah ucapan Yesus, benar-benar firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus? Makanya saya pertanyakan, pada saat Yesus menyampaikan firman Tuhan, yang mendengarkan Yesus itu siapa? Yang mencatat itu siapa? Itu yang saya tanya. Kalau berbicara iman kita nggak perlu diskusi. Oke, Pak Ayubi, penulis Yesus itu kenapa juga sampai harus dibawa-bawa sama Jibril? Ya, artinya dia mengakui keberadaan Yesus itu ada. Mengakui, tetapi seperti apapun yang diceritakan oleh Jibril, ini ingat lagi bahwa Yesus pernah mengatakan waspadalah. Itu si penulis itu tuh lebih hebat ya daripada Jibril gitu. Itu sudah dikatakan. Tahu dari mana? Sebentar, tahu dari mana? Mbak tahu dari mana bahwa Yesus pernah mengatakan itu? Mbak tahu dari mana? Coba baca Matius 24, Pak. Oke. Baca Matius 24. Ini ucapan Yesus. Apakah Yesus benar-benar ngomong seperti itu? Ya, semua yang dituliskan itu berdasarkan apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, Pak. Oke. Siapa yang mendengarkan itu? Para murid. Matius murid Yesus. Nah, pertanyaan lebih ini lagi, apakah bukan Matius, Pak? Itu kan penulisnya, Pak. Dituliskan Matius. Ya, itu sebetulnya kan gini. Ini Bapak lebih mau ke mendasar ya kalau seperti itu. Artinya gini, Pak. Secara luasnya pun Bapak nggak akan dapat nih, akan muter-muter. Jadi nanyanya ke situ lagi. Padahal kalau mau kita bilang, karena kan ini intinya, Mbak. Ini intinya untuk mempelajari kisah mana, kitab suci mana ini kisahnya yang harus kita ambil, yang harus kita percayai. Makanya kita
kita pelajari kitab sucinya dulu. Justru ini Kita pelajari sejarah penulisan kitab sucinya dulu. Gitu Justru loh. justru itu intinya, Pak. Bedakan Isa Nabi alaihissalam dengan Yesus. Bisa Astagfirullahaladzim, nggak Mbak menemukan Putri, perbedaan Mbak Putri. itu? Supaya apa? Supaya yang namanya keraguan-raguan itu yang ada di benak bapak-bapak itu udah gitu selesai, bahwa itu beda gitu. Jadi nggak bisa disamain, Pak. Gini loh. 2000 tahun yang lalu hidup seorang manusia yang bernama Yesus. Yesus ini diutus oleh Bapaknya, oleh Tuhannya sebagai penyampai firman Tuhan. Pada saat Yesus ini menyampaikan firman Tuhan, ini yang mendengarkan itu siapa? Yang menuliskan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus itu siapa? Kalau merujuk kepada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Matius ini mendengar dari siapa? Dari siapa? Nyambung kepada Yesus gitu loh. Betul-betul bahwa tulisan ini atau perkataan ini bersumber dari Yesus. Ini Matius dapat dari mana? Mendengar dari siapa? Itu yang saya pertanyakan. Iya, Pak, itu intinya betul. Makanya kalau berbicara tentang bahwa Isa Nabi alaihissalam itu adalah Yesus, itu pasti berpatokannya bahwa Al-Maidah 46 mengatakan itu ada Injil yang dibawakan oleh Nabi Isa gitu. Nah, pertanyaan saya sekarang, kita mau mengenal Nabi Isa itu, coba di dalam Injil yang Bapak punya, yang diimani di dalam Al-Maidah itu yang mana, Pak, gitu, supaya saya juga mengenal Nabi Isa itu gitu. Siap, Buya. Jadi sudah close ya bahwa Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ini sanadnya tidak bersumber, tidak nyambung kepada Yesus. Iya, silakan lanjut aja. Injil yang dipakai oleh teman-teman Islam yang diakui Al-Maidah, itu yang mau aku tahu. Oke. Buya, monitor. Iya. Suara Buya merdu. Maryam dari ayat berapa, Buya? Dari ayat 17 mungkin, Buya, sampai 36, Buya. Ya, dia minta itu waqafaina ala asarihim bi Isa bin Maryam itu tadi. 46. 17 sampai berapa? Maryam baca dari 17 sampai 36, Buya. Pakai ini, Buya, pakai nada hijaz, Buya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. 17 kan, Romo? Iya, Buya. Wadkur fil kitab. Itu bukan 17, Romo. Dari 16. Iya, 16 itu. Kalau dari 16 itu wadkur fil kitab itu kan? Betul. Ulang lagi ya. Romo ini sih dari 17. Bismillahirrahmanirrahim. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا
قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا صدق Allahul Azim. Silakan Kak Erwin, artinya bagi-bagi tugas. Abang Al-Ayubi aja, abang saya. Siap. Dia Maryam. Nah, wadkur. Ceritakanlah Nabi Muhammad kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Dia Maryam memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami Jibril kepadanya. Kemudian dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Dia Maryam berkata kepadanya, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih darimu untuk berbuat jahat kepadaku jika kamu seorang yang bertakwa. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu. Dia Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pelacur. Dia Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu sangat mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya sebagai tanda kebesaranku bagi manusia dan rahmat dari kami. Hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Maka dia Maryam mengandungnya, lalu mengasingkan diri bersamanya ke tempat yang jauh. Rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, oh, seandainya aku mati sebelum ini dan menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan selama-lamanya. Dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, janganlah engkau bersedih. Sungguh Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menjatuhkan buah kurma yang masak kepadamu. Makan, minum, dan bersukacitalah engkau jika engkau melihat seorang. Katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar puasa bicara untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Oleh karena itu, aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Dia Maryam membawa dia bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, wahai Maryam, sungguh engkau benar-benar telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang berperangai buruk dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Dia Maryam menunjuk kepada bayi. Sebentar. Dia Maryam menunjuk kepada bayinya agar mereka bertanya kepadanya. Mereka berkata, bagaimana mungkin, orang-orang Yahudi maksudnya, bagaimana mungkin kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Dia Isa berkata, nah setelah orang-orang Yahudi mengatakan itu, maka Nabi Isa alaihissalam yang masih di dalam ayunan itu berkata, qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dan Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah
Dia akan memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada dan memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat serta menunaikan zakat sepanjang hayatku. Wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan berbakti kepada ibuku serta dia menjadikanku dan berbakti kepada ibuku serta dia tidak menjadikanku orang yang sombong lagi celaka. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan hidup kembali. Dzalika Isa bin Maryam qala al-haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah hakikat Isa putra Maryam, perkataan benar yang mereka ragukan. Maka lillahi ayyattakhidha min walad subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak, maha suci Dia. Apabila hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ayat yang ke-36. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. Isa berkata, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Itu kisah Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran. Shadaqallahul Azim. Silakan Mbak Putri Sion. Iya, Pak. Di situ ada yang benar ya, bahwa dia adalah jalan yang lurus itu gitu. Putri mau nanya, apakah itu surah Maryam itu yang dimaksud dengan Injil? Apakah surah Maryam yang dimaksud dengan Injil? Sesuatu yang berkaitan, yang menjelaskan tentang Nabi Isa alaihissalam, yaitulah Injil. Ya, berarti itu Injil ada di dalam Al-Quran gitu. Itu Injilnya. Betul. Oke. Betul. Oke, Pak. Nah, sebetulnya kalau yang Putri pahami ya di agama Kristen ini, Injil itu adalah kesaksian atas dasar janji Allah yang sudah digenapi. Dia bercerita atas dasar apa yang sudah disampaikan tadi tentang telah lahir itu, kelahiran Raja Damai, Allah yang kekal. Itulah perjanjian baru gitu. Itu menuliskan tentang itu, menuliskan tentang apa yang dijanjikan itu apa ya yang ada di perjanjian lama. Perjanjian Allah itu adalah tentang penebusan dosa, Pak. Penyelamatan umat manusia dari dosa, bukan dari belenggu suatu pemerintah kah atau apa gitu ya yang di dunia ini, bukan. Tetapi lebih ke pelepasan dari terikatnya manusia dari kesalahan-kesalahan manusia yang tidak taat gitu. Nah, bagaimana Bapak tahu bahwa seorang Nabi Isa itu berdasarkan apa dijanjikan dia kelahirannya tanpa bapak, sehingga Bapak percaya bahwa dia itu dari Tuhan datangnya gitu. Nah, kalau misalkan ini, kalau Putri kan berdasarkan apa yang tertulis di dalam Taurat dan juga di dalam Zabur tentang ciri-ciri seseorang penyelamat ini gitu, penyelamat umat manusia dari dosa ini. Nah, itu ada dasarnya, Pak. Tetapi kalau tadi Bapak, oh iya berdasarkan ada surah Maryam nih, itulah yang bisa dibilang Injil di dalam Al-Quran itu, yaitu
kan Putri harus menerima itu, pernyataan itu harus dari Bapak karena memang itu adalah keyakinan di dalam agama Islam gitu. Nah, kalau sayangnya Pak gitu, kalau misalkan Putri tidak mempunyai dasar ini, mungkin Putri juga akan beranggapan itu sama. Nabi Isa alaihissalam dengan Yesus itu sama. Tetapi di dalam Alkitab itu sudah dicatat, dan bahkan Yesus sendiri yang menyampaikan, dan itu dicatat oleh saksi langsung gitu yang berada bersama-sama dengan Yesus, yang mendengarkan apa yang dia sampaikan, bahwa ada yang namanya di dalam Yohanes 8 ayat 44 itu sudah diperingatkan bahwa ada pembunuh manusia itu sejak semula, dan dia nggak hidup di dalam kebenaran. Di dalam dia itu nggak ada kebenaran. Jadi kalau dia berkata segala sesuatu yang tidak sesuai, tidak sama, itu dia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab dia tidak menyukai apa yang dilakukan oleh Tuhan gitu, dan bahwa Tuhan sudah menyatakan apa yang dijanjikan itu sudah terjadi, dia tidak menyukai itu Pak gitu. Jadi kalau Putri ya, itu siapa yang menggenapi? Itu siapa yang menggenapi? Yang menggenapi pembunuh sejak lama. Yang menggenapi pembunuh itu siapa? Siapa sosoknya? Nanti Bapak baca di Yohanes 8 ayat 44, karena kalau Putri baca takutnya ada kalau baca Yohanes 8 itu dari 37-nya Mbak. Ya, di mana mereka itu hendak membunuh Yesus. Apa sebabnya mereka hendak membunuh Yesus? Mereka itu adalah mengaku adalah cucunya Abraham. Tapi nyatanya mereka ini hendak membunuh Yesus. Apa alasannya? Karena firman yang disampaikan oleh Yesus itu tidak masuk ke dalam hati mereka, sehingga hendak membunuh Yesus. Ya, itu Pak yang disebut dengan cucu Abraham. Abraham sendiri tidak pernah mengajarkan seluruh keturunannya untuk membunuh para nabi. Bahkan yang lahir, ya sebentar Mbak. Bahkan yang lahir nabi-nabi pada kala itu dari kalangan Bani Abraham sendiri. Oke. Keturunan Abraham sendiri. Ya. Pak Cinta mengenai keturunan Abraham. Sebentar. Ya, tertulis juga di dalam Alkitab bahwa ada yang keturunan itu bukan keturunan Abraham, tetapi bukan dari Allah. Nah, itu yang harus nanti coba Pak Cinta lebih dalam lagi untuk mengerti maksud dari makna firman itu apa gitu. Gitu ya. Jadi coba dipelajari lagi supaya nggak gagal persepsi. Artinya gitu. Pengakuan mereka adalah cucunya Abraham, anak Abraham. Mereka mengaku seperti itu. Nah, kalau mereka memang betul-betul mengaku sebagai anak Abraham, Yesus menerangkan lagi bahwasanya kalaulah memang kalian mengaku sebagai anak Abraham, Abraham tidak pernah mengajarkan untuk membunuh para nabi, tapi nyatanya mereka ini hendak membunuh Yesus. Ya, itu sudah tertulis Pak, kalau memang para nabi itu dibenci dari zaman dulu juga ada tertulis sampai yang memang betul. Begitu juga baginda Nabi Muhammad SAW, begitu juga dengan Yesus juga dibenci. Iya, tetapi di mana kedamaian yang dibawa Yesus kalau dia masih dibenci? Pak Cinta, kalau ada rasa kebencian, tentunya belum ada rasa kedamaian di situ, Mbak. Pak Cinta, mengenai perjanjian penebusan dosa untuk umat manusia ini, apakah ada di dalam Isa Nabi Bapa? Makanya saya bilang Isa Nabi Bapa itu dengan Yesus itu nggak sama. Ya, itu tadi wa qafaina ala asarihim bi Isa bani Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa atainaul Injil wa nuru wa musaddiqan lima wa musaddiqan, dan seterusnya saya lupa tuh. Al-Maidah 40. Dia memang betul datang membenarkan kitab sebelumnya. Dan dia memberi cahaya bagi Bani Israel. Iya Pak. Nah, apakah Nabi Isa alaihissalam itu menggenapi perjanjian tentang penebusan dosa Pak? Gak ada di dalam Islam, gak ada konsep penebusan dosa, Mbak. Itulah yang tadi yang ada konsep penebusan dosa jelas itu adalah ajaran pagan. Ya. Yang tebusin itu namanya ajaran pagan, Mbak. Ya. Bukan konsep keagamaan yang dibawakan oleh para nabi. Makanya Putri bilang tadi perjelas bahwa Yesus dan Isa Nabi itu tidak sama Pak, gitu. Cuma kan masih selalu bilang sama. Iya, di sini kan ada dua kitab. Yang manakah yang menyesatkan ajaran Yesus dan mana yang membenarkan ajaran Yesus? Kita buktikan. Kita kan sudah Ustaz Ayub mengatakan ayo mari kita buktikan yang mana yang kitab yang menyesatkan ajaran Yesus dan mana yang kitab yang membenarkan ajaran Yesus. Iya. Dalam Matius 5, Yesus mengatakan, jangan kau menyangka aku meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu kata Yesus. Itu dibenarkan oleh Al-Qur'an wa qafaina tadi, Al-Maidah 46. Itu benar, Mbak.
Nah, apa yang diajarkan Yesus itu menuhankan Tuhan yang Esa. Yohanes 17 nomor 3 dan mengenal Yesus sebagai utusan yang diutus oleh Bapa, kan begitu. Kita sudah mengenal Yesus. Itu dari tadi kita Sudah, kami umat Muslim sangat kenal dengan Yesus dan kami sangat mencintai dan menyayangi Yesus. Oke. Dibanding kalian. Kalau benar-benar mengenal Yesus, gitu kan? Apakah tahu bahwa Yesus mengatakan aku yang akan membangkitkan Pacinta pada akhir zaman? Aku datang Yang membangkitkan itu baca 1 Samuel 2 nomor 6. Yang membangkitkan itu, yang mematikan itu adalah Bapa, Tuhan, bukan Yesus. Kedatangan Yesus dan kedatangan Isa alaihissalam apa persamaannya? Ingat, di Matius 16, data 27-28, yang datang itu anak manusia, Mbak, bukan Tuhan. Begitu juga dalam Al-Quran, datang kedua kali itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Di mana datanya? Salah, Bapak. 61. Baca Matius 1 ayat 21. Yesus lahir untuk apa? Itu malaikat yang menyatakan. Matius, iya memang benar. Yesus, semua para nabi itu menjadi cahaya bagi umatnya. Dan setiap para nabi itu yang diberikan risalah. Apa arti risalah ini? Menyampaikan firman Tuhan kepada umat. Beda nabi-nabi yang lain. Contoh Yohanes, dia tidak membawa risalah, dia tidak membawa ajaran, hanya kepentingan dirinya dan keluarganya. Tapi kalau beda dengan Yesus atau Nabi Isa, dia menyampaikan risalah, perkataan Tuhan untuk disampaikan kepada umat Bani Israel. Apa yang didengarnya itu haruslah disampaikan kepada Bani Israel. Makanya itu dikatakan risalah atau dikatakan rasul. Wa rasulan Bani Israel anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum, itu katanya Al-Imran 49, sebagai utusan, sebagai rasul bagi kalangan Bani Israel. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Jadi setiap apa yang disampaikan Yesus itu berdasarkan apa yang didengarnya. Kalau misalnya gini, Yesus mengatakan aku akan membangkitkan seluruh umat manusia, itu semua bersumber dari Bapa. Bapa yang memerintahkan hal itu, supaya Yesus menyampaikan kepada Bani Israel bahwasanya itu adalah perkataan Bapa yang diteruskan kepada Yesus. Yesus ini hanya sebagai juru bicara, Mbak. Jangan dijadikan dia sebagai Tuhan. Yohanes 3 nomor 34. Syarat menjadi utusan itu adalah yang menerima firman dan menyampaikan firman. Yesus Yohanes 17 nomor 8 menerima firman dan dia menyampaikannya. Itu syarat. Nggak ada syarat Tuhan menyampaikan firman, Mbak. Syarat Tuhan itu menciptakan alam semesta dan mendirikan dan menegakkan dan memerintahkan hukum-hukumnya untuk ditegakkan. Itu syarat Tuhan. Kalau syarat Nabi, syarat Rasul itu menyampaikan firman. Baca itu Yohanes 3 nomor 34. Nggak ada, Mbak. Makanya dikorelasikan dengan Al-Imran 79 sampai 80. Setiap Nabi. Aduh, lanjut. Siap. Buya, sebelum turun, saya izin dikit ya kepada Mbak Putri Sion mengenai tentang jalan yang lurus tadi, Mbak. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Dan sungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus yang dimaksud oleh Nabi Isa alaihissalam itu yang menyembah Allah, bukan malah menyembah Nabi Isa alaihissalam. Baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Bible, tidak ada satupun perintah yang memerintahkan untuk menyembah kepada Nabi Isa ataupun Yesus di dalam Bible. Enggak ada. Perintah Nabi Isa alaihissalam memerintahkan untuk menyembah kepada Allah. Surah Maryam ayat 36. Az-Zukhruf ayat 64. Nabi Isa alaihissalam mengaku sebagai hamba Allah, Nabi Allah. Surah Maryam ayat 30. Nabi Isa alaihissalam mengaku sebagai utusan Allah yang diutus untuk Bani Israel. Surah As-Saff ayat yang ke-6. Perintahnya yaitu menyembah Allah Tuhan satu-satunya. Inilah jalan yang lurus. Sama halnya dengan yang di Bible. Yesus mengatakan Yesus mengatakan, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kata Yesus, Lukas 4 nomor 8, Matius 4 nomor 10. Lalu kata Yesus juga, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah. Ya. Kang Al, mohon maaf saya potong sebentar. Ikhwan fillah ya semuanya dan guru-guru.
Mungkin begini, kebetulan Kang Al saya mau ngantar anak ke dokter. Siap Buya, siap ya, Buya. mau ke dokter THT. Doanya mungkin dari semuanya semoga lekas sembuh dan semuanya yang ada di sini semoga Amin. semuanya ya. Amin. Kalau mau diskusi berlanjut boleh, cuman saya nggak monitor, tapi Siap, nanti kalau siap. rungkat mohon maaf ya, gitu ya Kang Al. Dirungkatin Lanjutkan aja saja Bu ya, lagi. dirungkatin aja. Ini terakhir ya buat Putri Sion. Kalau Putri Sion, Mbak Putri Sion ini mengatakan masih berkeyakinan bahwa Nabi Isa itu bukan Yesus, itu iman Mbak. Kita nggak bisa ikut campur masalah itu. Mbak meyakini Yesus itu adalah Tuhan berdasarkan Bible, itu adalah hak Mbak. Kita nggak boleh ikut campur gitu ya. Tapi saran dari saya, pelajari sejarah penulisan kitab suci Bible itu sendiri. Sebagaimana Al-Quran gitu. Mbak pelajari siapa penulis Al-Quran. Apakah benar Al-Quran ini penulisnya adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad? Apakah benar Bible ini penulisnya adalah murid-murid Yesus? Itu cari tahu. Kalau Mbak tidak mencari tahu itu, sampai muntah darah saya ngomong, nggak bakal masuk Mbak. Nggak bakal masuk, karena itu doktrin gitu loh. Pokoknya kitab suci ini saya bersumber dari Yesus. Nah, sedangkan Mbak tidak mencari tahu kebenaran kitab suci Mbak gitu. Ini Matius dapat dari siapa? Markus dapat dari siapa? Bener nggak ini ucapan Yesus? Nah itu dipelajari, gitu loh. Itu saja sih saran dari saya.